Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat dan bersemangat untuk belajar ya. Apakah kamu pernah berpikir bagaimana proses pembuatan baju yang kalian kenakan? Nah, pada video ini kita akan membahas proses pembuatan baju. Tonton sampai selesai ya. Proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan kapas, pemintalan kapas supaya menjadi benang, selanjutnya penenunan benang supaya menjadi kain. Setelah menjadi kain, harus membuat pola baju yang ingin dibuat. Barulah proses menjahit dan jadilah baju yang bisa kita pakai. Ternyata prosesnya cukup rumit ya. Oke, mari kita bahas lebih detail ya. Pertama, pemetikan kapas dari pohon kapas. Pohon kapas merupakan tanaman berkayu yang memiliki batang cukup keras dan beruas-ruas. Sementara yang disebut kapas adalah serat halus yang menyelubungi biji. Serat kapas menjadi bahan penting dalam industri pakaian. Untuk dibuat menjadi pakaian, kapas yang telah diambil dari pohonnya harus dijemur dahulu di bawah terik matahari. Kemudian yang kedua, memintal kapas. Nah, kapas yang telah dijemur kemudian melalui proses pemintalan. Proses ini dilakukan untuk mengolah kapas menjadi benang ya. Nah, proses pemintalan kapas dapat dilakukan secara modern seperti di pabrik-pabrik dan secara tradisional dengan alat yang masih sederhana. Cara memintal kapas yaitu dengan memutar alat pemintal sehingga serat terpelintir menjadi benang. Proses pemintalan ini disebut juga dengan proses spinning. Nah, pemintalan kapas secara tradisional memerlukan ketekunan, ketelitian, dan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu benang. Kapas yang telah melalui proses pemintalan maka akan menghasilkan benang. Benang-benang tersebut memiliki warna yang beraneka ragam sesuai kebutuhan dan permintaan pasar. Dari benang-benang itulah akan dihasilkan kain melalui proses penenunan. Yang keempat yaitu penenunan kain. Benang kemudian ditenun. Menenun adalah proses pembuatan kain dari persilangan benang dengan cara memasuk-masukkan benang secara melintang menggunakan alat tenun. Nah, berdasarkan teknologi yang digunakan, alat tenun dibedakan menjadi dua ya, yaitu alat tenun tradisional dan alat tenun modern. Alat tenun tradisional disebut juga dengan gedogan, yang dipakai untuk menenun dengan tangan manusia. Sementara alat tenun modern memanfaatkan tenaga mesin yang dilengkapi motor penggerak. Yang kelima yaitu kain. Dari proses penenunan akan menghasilkan kain yang beraneka ragam. Ada yang polos dan ada juga yang memiliki corak-corak tertentu. Nah, kain inilah yang kemudian dibuat untuk membuat pakaian. Produk-produk tekstil yang berasal dari kapas disebut katun, baik benang maupun kainnya. Nah, kamu pasti pernah mendengar bahan katun ya. Nah, bahan katun banyak digunakan karena memiliki tekstur yang lembut dan halus, nyaman dipakai dan mudah dirawatnya. Sifatnya juga kuat dan tahan lama, serta cocok digunakan pada segala musim dan cuaca dan tidak menyebabkan alergi. Yang keenam yaitu membuat pola baju. Kain yang sudah ditenun selanjutnya akan dibuat pola sesuai dengan model dan baju yang ingin dibuat. Bentuk pola bermacam-macam sesuai keinginan ya. Seseorang yang ahli mendesain pakaian disebut perancang busana. Yang ketujuh yaitu menjahit baju.
Nah, kain yang telah dibuat polanya kemudian akan dipotong mengikuti bentuk pola yang telah dibuat. Kemudian kain dijahit menggunakan mesin jahit. Proses pembuatan pola sampai menjahit dilakukan oleh seorang penjahit. Yang ke-8 yaitu baju. Hasil akhir dari proses yang dilalui tadi menghasilkan baju yang siap dipakai. Wah, ternyata proses membuat baju dari kapas sampai menjadi baju yang kita kenakan cukup rumit ya. Proses ini juga melibatkan beberapa profesi, dari petani, pemintal kapas, penenun kain, perancang busana, sampai menjahit. Sudah selayaknya kita harus bijak dalam merawat pakaian kita. Oke, sampai di sini video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut kamu video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.